Hakim yang mulia dalam melakukan keputusannya kepada saya sesuai dengan kebenarannya sebenar-benarnya, bukan kebenaran fiktif seperti yang disampaikan oleh jaksa baik dalam surat tuntutannya maupun dalam dalilnya. Majelis Hakim yang mulia. Teman-teman, ada Mbak Cecil di bawah, Cecilia ya, Ibu Doktor Cecilia SHMH. Saya memperhatikan Mbak nggak tuh ya. Terus apa dong, adik aku masih muda, filternya aja agak tua nih sebenarnya. Anyway, kalau kita memperhatikan perkara Mbak Niki ini ya, kalau kita memperhatikan dakwaannya dengan baik dari BAP, dakwaan yang diambil dari dasar BAP, lalu tuntutan, lalu replik, saya secara objektif saja, kita kan punya akal waras ya, tak ada alasan sebenarnya untuk memenjarakan Mbak Niki. Serius, nggak ada alasan untuk menjarakannya. Kenapa begitu? Antara dakwaan ke tuntutan ngaco-ngaco, tau gak? Berubah-ubah. Bahkan banyak tambahan-tambahan selain kita bicara copy paste segala macam. Makanya nggak layak untuk dipenjara. Nggak benar, nggak ada benar-benarnya. Sama sekali, memalukan, serius. Ya, antara pelapor dan dakwaan beda. Inilah makanya kita bilang dari awal ada masalah nih, ada manipulasi sistem hukum. Bahkan ada dugaan si pelapor ini melakukan penipuan atau manipulasi informasi yang dijadikan dasar laporannya. Dugaannya begitu secara ilmiah ya. Karena secara ilmu kriminolog, perhatikan aja, laporan belum ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, orang yang melapor merubah laporannya. Ini dia sendiri nggak yakin kerugian dia itu apa sebenarnya, yang dirugikan apa gitu. Yang kedua, ada manipulasi sistem hukum. Pasti itu secara ilmu kriminologi mengatakan begitu. Berubah-ubah antara dakwaan, tuntutan gitu. Makanya saya senang mendengarkannya ulang. Tujuannya agar kita dari pengacara itu ya, sarjana hukum itu harus detail. Saya ingin mendengar sebenarnya perdebatan di pengadilan itu sesama sarjana hukum, antara sarjana hukum dan jaksa dan hakim. Ya, hakim menjadi pembahasannya gitu. Titik koma itu dibahas, biar ada artinya tuh huruf. Titik koma di mana salah atau benar di dalam dakwaan itu. Ralda, thank you. Jadi Ralda mengirim sayang aku. Love you bang, love you too guys. Thank you. Thank you. Jadi itu yang menjadi persoalan, sehingga saya berdasarkan bantuan dari tambahan dari pimpinan-pimpinan abang orang tua saya lah ya, bunda saya juga yang mensupport gitu, sehingga kita menjadi kuat untuk maju. Mau orang ngomongin pengacara atau nggak pengacara, masa bodoh aja kok. Ruang TikTok itu bukan ruang legal standing ya kan. Mau 100 gelar kamu nggak peduli saya gitu. Saya nggak peduli mau gelar orang 200 banyaknya, panjangnya. Di ruang TikTok itu tempat menguji pemahaman, tempat menguji logik, legal reasoning connected to legal teorinya dan praktisnya dan fakta-fakta di pengadilan. Ya, jadi aku mau mengatakan begitu sebenarnya. Kalau kalian didegradasi orang, kamu ini bukan pengacara. Loh iya, ngapain? Nah, kenapa saya buat pemerhati hukum?
Karena saya bicara lebih tinggi daripada pengacara. Prinsipnya, kenapa saya bicara sebagai pemerhati hukum? Saya sedang berada di ruang edukasi. Ya, artinya objektif. Yang kedua, ketika saya masuk ke pengadilan, kenapa kemarin kita buat amicus curiae itu? Ya kita kertasnya putih. Sorry ya, bukan kompleks, ada tidak toleransi sekali, motornya berong. Itu tidak toleransi itu. Nah, kita buat putih tanpa logo. Bahkan pimpinan saya itu, Bang Dr. Jusairi, mengatakan jangan buat gelar, buang semua gelarnya, dia bilang. Karena negara ini penegakan hukum itu rusak karena banyaknya gelar. Gelarnya banyak, isinya hanya dikosong, hatinya mati. Isinya gelar banyak, pikirannya jadi kasar, sering berdebat, hatinya jadi mati. Itu masukan dari kita masih barisan akal waras, coy. Jadi itu kan filosofis. Maksudnya apa? Biar kita malu lah sedikit. Ya, kayak kemarin JPU menyerang pribadi saya, memalukan betul. Ya, memalukan betul. Kalau ini negara hukum, itu sudah dipanggil tuh, dideportasi tuh langsung ke alam bawah sadarnya itu. Hilang dulu bajunya dalam beberapa bulan. Diperhatikan dulu itu Pak Jaksa Agung ya. Kasihan loh, nama kesatuan itu menjadi kasihan. Itu yang menjadi masalah ketika nah, apa kan penegakan hukum itu rusak karena akal ya, bukan karena hati, gitu. Nah itulah kemarin sehingga kita ngantuk tahu. Kulihat videoku, fotoku, mukaku dipajang orang ya. Buset, aku kayak bonyok begitu, kayak habis nyolong ayam, nyolong sendal di masjid, digebukin satu kampung. Kulihat mukaku, buset. Iya mbak, saya 2 hari mbak, gue gak tidur, 2 malam. Itu. Jadi apalagi ketika JPU-nya mengatakan harus membaca banyak, dia yang kayaknya harus membaca, betul. Dia yang harus membaca. Orang pada bikin piti Bang Yamin, iya Mbak Ica, ya Tuhan Mbak Ica, kulihat muka aku Mbak Ica, ya itu kayak ini, kayak orang bonyok ditonjok apa gitu ya, kayak orang mati. Lihat, makasih donatnya. Kayak orang mati kejepit mbak, mukanya bonyok gitu ya. Kulihatin muka aku, ya Tuhan, kupikir perasaanku selama ini gue agak ganteng aja. Baru kemarin aku sadar mbak aku gak ganteng, jelek banget aku rupanya. Serius. Baru semalam ku pandang gitu ya. Ya Tuhan, kupikir muka aku itu kayak apa ya? Kayak orang jatuh ketiban tangga, kisiram cat, kena kotoran ayam, ya kan, dikejar apa namanya, kebelet kencing, semuanya nyampur deh, yang nahan sifatnya. Bukan. Aku kan duduk itu di sebelah Mbak Vanessa ya. Mbak Vanessa yang istri polisi yang juga bermasalah secara hukum. Baru ketemu kemarin, ya. Aku tahu nggak, udah pas begini udah ngantuk betul. Yamin menyala, kebakar dong gue. Jadi kita buatlah, saya tentunya kurang ilmu pasti ya. Jauh amat bang. Iya loh. Aduh. Sometimes ya. Makanya kita dengan hati yang mencoba menenangkan ya. Kalau nih, jadi di amicus curiae itu ya, di amicus curiae kami itu
seharusnya dakwaan itu begini loh. Ibu-ibu mungkin nggak sadar ya. Inilah bentuk dakwaan yang seharusnya. Terdakwa, ini aku buat kotak nih Mbak Nikita. Pasal premier 45 Junto 27B bla 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 dan seterusnya. Peran pasif WA tidak ada 369, tidak boleh ada. Makanya kenapa nggak boleh ada 369 ya nih, dia itu dakwaan tunggal sebenarnya, tunggal campur itu apa namanya TPPU itu kalau mau. Nah, kan udah gua bilang dari dulu yang dikomenin itu bahwa sejak awal ya dakwaan itu nebis in idem in abstrakto gitu loh. Nah, Bang Sembiring, pengacara Mbak RG menjelaskan nebis in idem in concreto. Ada di ketika Bang Raffi orang ini nggak ngerti apa itu nebis in idem in abstrakto, apa itu nebis in idem in concreto gitu loh. Itu masalah. Coba bayangkan hal prinsip dasar loh. Itu prinsip dasar. Pengacara NR, makasih ya. Ada perbedaan nebis in idem in abstrakto dan nebis in idem in konkret. Abstrakto itu bahwa terlarang, tidak boleh seseorang didakwa dengan dua dasar hukum dengan prinsip yang sama. Makanya lihat, pernah nggak kalian selama persidangan, pernahkah teman-teman semuanya mendengar, melihat Mbak Nikita itu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur 369? Dia mengancam untuk membuka rahasia, mencemarkan nama baik terhadap pelapor. Pernah nggak? Nggak akan pernah. Memang saya nyicil-nyicil biar nggak kebuka. Makanya ketika kemarin nongol VT saya yang cukup FYP itu ya, mungkin didengarkan jaksa itu juga. Tahu nggak lo? Berubah Pak, berubah dakwaannya. Yang selama berubah tuntutannya. Gila nggak lo? Nggak konsisten mereka kan? Ismail mana pernah? Oh Bang, dia kan WA-an sama Ismail. Iya kan sudah ada 55 turut serta. Begini ya. Kalau biar kita ajarkan, biar kita belajar sama-sama nih buat teman-teman sarjana hukum yang lain, kita sama-sama sharing sifatnya. Pentingnya memahami dari dasar. Dasar apa? Dasar polisi nangkap nahan. Dasar apa? Dasar jaksa mendakwa. Gitu. Kenapa demikian? Nikita Mirzani, Mbak Niki itu sepanjang pemeriksaan atau pembuktian, pernah nggak kalian menyaksikan ada keterangan saksi bahwa Nikita itu terlibat dalam atau melakukan pemerasan, menemui langsung si Reja, si pelapor itu, ILC, sore prop, iya. Itu tambahkan satu lagi Pak ILC, PROOV, proof. Itu proof apa? Itu atap artinya. Nggak pernah kan? Ya pernah nggak? Ketawa nih. Kita tidak akan pernah menemukan Nikita Mirzani sepanjang pembuktiannya, sepanjang pemeriksaannya. NR makasih ya Mbak NR, makasih ya bunga kuburannya ya, pengacara NR. Makasih ya, bercanda. Thank you. Tidak akan pernah ditemukan Nikita Mirzani melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh JPU dalam dakwaannya, melanggar pasal 689, sorry 369. Lu periksa aja Pak. Loh dia kan WA sama sini. Oke kan sudah ada 55 turut serta. Artinya dalam hal 369, kalau ini kita pakai paradigma jaksa ingin memenjarakan dua orang ini ya. Biar benar aja. Kalau Mbak Niki tidak digunakan 369, maka
Makasih. Maka dalnemingnya Mbak Niki itu turut serta atau secara bersama-sama. Karena mereka menggunakan kata bersama-sama dan turut serta, mereka sudah stres. Mereka buat pasal 55 turut serta, namun narasinya bersama-sama. Berbeda loh perannya. Jadi begini secara teorinya. Secara ajaran teoritis tentang perbedaan bersama-sama. Pak Dr. Oki. Pak Dr. Oki ya. Waduh, aku disapa orang yang luar biasa nih Pak Dr. Oki. Makasih Pak Dokter. Sehat selalu ya. Salam hormat saya. Itu Pak Dr. Oki yang menjadi saksi. Terima kasih Pak Dokter. Sehat selalu ya Pak Dokter. Nah, biar kita pakai narasi jaksa ya. Kalau mereka ingin memenjarakan, anggap saja mereka, kita biar benar mereka gitu loh. Cuman kan sekarang udah terlanjur, makanya kita kan cicil narasinya. Aku di penghujung VT-ku aku sebutkan, Bang, Tuhan akan membalas. Terima kasih Pak Dokter. Baik, jadi tersentuh. Nggak bisa. Ku cicil narasiku. Aku tahu, ku ingatin. Makanya kemarin terakhir ku buat VT-ku. Pernah nggak sih Ismail itu selama pembuktian terbukti satu kata atau satu kalimat kecil-kecilnya melakukan kejahatan transaksi online, melanggar undang-undang ITE, tidak akan pernah ditemukan. Kenapa? Kalau tidak pernah, kenapa dia dituntut? Kenapa dia didakwa? Kenapa dia dituntut? Begitu juga makni kita. Itulah kekeliruannya Pak. Itu baru satu. Semuanya keliru. Gitu semuanya. Aku juga harus terima kasih juga pada tim hukum, pada teman-teman semua ya. Tim hukumnya buatku keren banget lah. Aku rindu ya tim hukum itu yang memiliki open minded. Ada Mbak Sindu kan, Mbak Sindu she's famous gitu loh. Orang yang pintar, ikut dalam pembelaan Pak Presiden. Begitu terbuka. Kita ini kan eceng gondok ya kan, diterima juga ya Allah gitu. Jadi teman-teman, saya mau katakan begini, kalau kamu punya tujuan berbicara tentang ketidakadilan ya, lurus aja. Narasi TikTok itu bisa kita bawa ke pengadilan kok. Sudah beberapa kali perihal, kan kemarin diterima hakim, kita kan objektif kok. Aku bisa buat. Kan membayar ahli itu mengeluarkan duit kan. JPU mendatangkan ahli, membayar duit loh, pakai duit loh. Duit negara. Ahli ini lagi. Ahli apa itu? Aku malu sebagai sarjana hukum, malu loh begitu. Ahli. Kalau ketemu itu jadi dosenku suatu hari, ku gugat betul. Aku sudah bayar uang kuliah, kamu tidak mengajarkan ilmu pengetahuan yang sesuai, kamu merugikan gitu. Iya, bukan perbuatan melawan hukum, wan prestasi dalam ilmu pengetahuan. Ibu dokter, pernah nggak di Indonesia ini ada gugatan wan prestasi dalam ilmu pengetahuan? Kan sudah bayar. Ibu Ica punya anak sekolah nih SD, kalau nggak sesuai gurunya gugat, tapi nanti kita akan dicerca. Jangan, ini tataran mahasiswa ke atas nih, biar enak. Gitu loh. Biar orang nggak diperlakukan semena-mena, biar dia bernarasi punya rasa malu. Masa ahli begitu? Bang, aku naksir abang. Terima kasih. Oke. Ada sisir di situ. Kalau mau gatal beli sikat apa? Bercanda. Oke, lanjut ya. Pernah nggak sih? Jadi begini ya, ku jelaskan sedikit. Kan ada dalneming, penyertaan ya. Di situ mengatur tentang plegen, middle plegen gitu. Itu bahasa-bahasa kolonialisme, kolonial, penjajah maksudnya. Bukan bahasa Belandanya begitu. Pasal 55. Ada yang turut serta, ada secara bersama-sama. Di narasi dakwaan JPU itu sudah keliru sebenarnya ketika mereka mengatakan secara bersama-sama turut serta. Dimasukkan 55. Oh, siapa dong motornya utamanya? Mbak Niki. Nah, itu Pak Dokter Oki juga ada ku sebut namanya. Ini Pak Dokter ya. Pak Dokter masih ada nggak?
saya kan mengujinya itu melalui ilmiah, karena aku tidak mau masuk karena sudah aku tahu tim hukum akan mengujinya. Maka saya uji dia dengan salah satu atau enam teori hukum ya yang diajarkan gitu. Oke. Ya. Ini Pak Dokter Oki namanya izin ya saya masukkan juga, bukan sebagai ini, bukan. Karena aku uji dia salah satu teoriku ya, 2 teori segitiga kejahatan atau three angles of crime. Boleh di Google, ada nggak itu gitu. Ini yang jarang, ini mempermudah Anda untuk menguji satu kasus. Uji dia dengan teori. Nanti ada miringnya tuh. Nah, teori ini kubacakan ya. Bahwa menurut doktrin Simon dan Pompey ya, kejahatan baru dikatakan sempurna apabila terdapat 3 unsur yang saling terkait, yaitu 1 pelaku atau aktor, 2 perbuatan atau actus reus, dan 3 korban atau objektum delicti namanya. Oke. Bahwa hubungan ketiga unsur ini membentuk triangle of crime. Kalau kemarin membayar ahli, aku kudatangkan ratusan ahli, puluhan. Ini kan ahli-ahli yang zaman dulu yang membuat KUHP. Yang nama-nama saya sebutkan ini mbahnya ahli, dan dia menjadi keterangan ahli juga. Dan secara gratis. Keterangan ahli itu ada 2. 1 tertulis, 1 datang langsung. Datang langsung bayar, tertulis nggak bayar. Oh ada. Pak Dr. Hairul Huda itu kalau diminta keterangannya secara tertulis, bayar ratusan juta, Pak. Nah, aku mengatakan begini, teman-teman lawyer, ya, pengacara, gunakan ilmiah, karena penegakan hukum itu ilmiah, teman-teman. Oke? Aku bawa ini, Pompey Simon ini kan orang yang mengajarkan kita hukum pidana, seluruh narasi hukum pidana Indonesia, gitu. Ini kaitannya dengan nanti Delneming ya, penyertaan, di mana kelirunya mereka. Bisa kita uji kok. Bahwa hubungan ketiga unsur ini membentuk triangle of crime. Membentuk triangle of crime, yaitu struktur kausalitas dan normatif dari delik. Pompey menjelaskan bahwa delik is a combination of conduct, result, and culpability which must stand in causal relation. Artinya apa? Tanpa hubungan kausalitas yang langsung antara perbuatan dan akibat terhadap korban, maka struktur delik menjadi cacat. Itu ya. Nah, selesaikan. Ini nama Dokter Oki saya sebutkan. Bahwa dalam konteks perkara ini, hubungan antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki terjadi melalui Dr. Oki tanpa keterlibatan langsung Nikita Mirzani. Perbuatan yang disangkakan kepada Nikita melalui media sosial merupakan reaksi sekunder terhadap reaksi sosial yang sudah ada. Paham gak situ? Jadi reaksi sosial yang sudah ada sebenarnya. Sebentar ya. Sorry, oke. Mana reaksi sosial yang sudah ada? Aku lanjutlah, iklan tadi ya. Reaksi sosial yang sudah ada itu, ini kan sudah viral duluan. Kritik orang sudah, iya anak-anak kecil. Sebentar ya. Depanku itu